Pada kesempatan ini seperti yang terlihat di layar, tema kita adalah Asyra ayat. Asyra artinya 10, ayat artinya tanda-tanda. Dan tanda-tanda yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda kiamat. Dan lebih spesifik lagi, ketika disebutkan dengan angka terbatas, Asyra ayat, maknanya adalah tanda-tanda besar kiamat. Ya. Sebab para ulama kita telah memilah, telah membagi tanda-tanda dekatnya kiamat ke dalam dua kategori. Ada yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada yang disebut alamatul kubra, tanda-tanda besar. Ya. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak dan pada umumnya datang terlebih dahulu. Sedangkan tanda-tanda besar jumlahnya terbatas, hanya 10, datang belakangan ketika kiamat sudah dekat akan terjadi. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya kepada jamaah, tanda kecil kiamat yang paling awal apa? Yang mau menjawab silahkan mengangkat tangannya. Tanda-tanda kecil kiamat jumlahnya banyak sekali, tetapi yang paling awal peristiwa apa? Diutusnya Rasulullah. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, benar. Jadi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan alamatus sughra al-ula, tanda kiamat, tanda kecil kiamat yang paling pertama. Sedangkan dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa nabi kita ini merupakan khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. La nabiyya ba'dah, la rasula ba'dah. Artinya apa? Itulah sebabnya nabi kita sering dijuluki nabi akhir zaman. Apa maknanya bahwa nabi kita merupakan nabi akhir zaman? Maknanya adalah semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, maka lembaran sejarah dunia ini memasuki lembaran akhir zaman. Dan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki umat akhir zaman. Apa artinya? Artinya we are the last of mankind. Kita ini adalah umat manusia yang terakhir. Sesudah kita tidak ada lagi umat manusia, karena dunia ini akan berakhir. Jadi perumpamaannya seperti sebuah kitab tebal, judulnya Sejarah Dunia. Maka bab terakhir adalah bab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Buku ini sudah tinggal sekitar 5 lembar lagi. Habis itu berakhirlah dunia ini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 63, Yas'alukan nasu 'anis sa'ah, manusia bertanya kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kiamat. Qul, katakan pada mereka, innama ilmuha indallah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat hanya ada di sisi Allah Ta'ala. Jadi kaum Quraisy bertanya kepada Nabi kita mengenai kiamat, kapan terjadinya? Kalau benar akan terjadi kiamat, kapan terjadinya wahai Muhammad? Maka Nabi kita disuruh oleh Allah menjawab, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Allah Ta'ala. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang tahu jadwal kiamat, tidak ada. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengetahui kapan jadwal kiamat terjadi. Karenanya tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan tahun, bulan, apalagi tanggal terjadinya kiamat. Tidak ada. Satu-satunya hadis yang mengisyaratkan kapan terjadinya kiamat, hadis sahih riwayat Bukhari. Namun hadis ini hanya menyebutkan harinya, yaitu hari apa? Hari Jumat. Tapi Jumat yang mana? Innama ilmuha indallah. Hadisnya kurang lebih berbunyi sebagai berikut. Tidak ada hari di mana matahari bersinar yang lebih baik daripada hari Jumat. Pada hari itulah Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam. Pada hari itulah Allah memasukkan Adam ke dalam jannah. Pada hari itulah Allah mengeluarkan Adam dari jannah. Pada hari itulah Allah menerima taubatnya Adam. Pada hari itulah
Allah akan memasukkan kembali Adam ke dalam jannah, dan pada hari itulah tegaknya hari kiamat. Jadi satu-satunya hadis yang mengisyaratkan kapan terjadinya kiamat hanya hadis ini, dan ini mengisyaratkan harinya saja. Tapi tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, innama ilmuha indallah. Karenanya saudara-saudara mungkin masih ingat, dulu Hollywood menerbitkan sebuah film judulnya 2012, masih ingat? Ya. Film itu menggambarkan kejadian-kejadian bencana multidimensi. Mereka menyebutnya apokalips, ya, hari kiamat. Dan sutradara film itu berasumsi bahwa peristiwa apokalips itu akan terjadi tanggal 21 Desember tahun 2012, ya. Silahkan kalau Anda punya aplikasi kalender di smartphone Anda, di HP Anda buka 21 Desember 2012, ternyata hari Jumat, ya. Boleh jadi sutradara ini tahu hadis tadi, ya kan, bahwa kiamat akan terjadi hari Jumat, tapi ternyata bukan Jumat 21 Desember 2012, ya. Sudah lewat dan kiamat belum terjadi. Nah, namun di ujung ayat surat Al-Ahzab ini Allah Ta'ala kemudian berfirman, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya, ya. Nah, jadi ini perpaduan antara dua sikap. Orang beriman itu dituntut untuk memiliki sikap tawadu, rendah hati. Kalau ada orang kafir, orang jahil, orang iseng bertanya kepada kita, "Hai muslim, kamu kan merasa benar, coba sebutkan kapan kiamat terjadi." Jawab dengan jujur, innama ilmuha indallah. Pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah. Tapi di lain sisi, lewat ayat ini Allah Ta'ala meminta kita orang beriman untuk memiliki mentalitas la'alla sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi kiamat sudah dekat. Jadi kita tidak boleh bermentalitas terus-menerus menghibur diri dengan mengatakan, alah, ngapain sih dengerin ustadz tuh ngomongin kiamat, kan masih lama kiamat, gitu. Kita masih punya rencana bikin townhouse di bulan, belum rencana kita bikin apartemen di Mars, di Jupiter, gitu. Belum lagi kita masuk ke era alternative intelligence, ya, alat-alat canggih elektronik yang nantinya kita tinggal naik mobil tidak perlu pakai driver, cukup naik mobil, duduk, kita bilang antar saya ke jalan Iskandar Muda, gitu, nomor sekian, nah udah mobilnya bergerak sendiri. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, tidak demikian. Kita orang beriman ini orang yang terus menerus, ya, menanamkan dalam diri, boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya, ya. Jangankan kita yang hidup di tahun 1440 Hijriah, ada riwayat mengatakan pada suatu hari seorang sahabat keluar rumah, dia lihat di kejauhan ada asap membumbung. Asap itu bahasa Arabnya dukhan. Apa yang dia kerjakan? Dia keliling ke tetangga-tetangganya, dia gedor pintu-pintunya, dia teriak-teriak, ad-dukhan, 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 katanya. Asap, asap, kabut, 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 katanya. Keluarlah tetangga-tetangganya mengelilingi sahabat ini dan bertanya, ada apa? Dia tunjuk asap di kejauhan, dia bilang, ad-dukhan, katanya. Mereka masih bertanya-tanya, ada apa dengan asap itu, wahai sahabat? Maka kata sahabat ini, kalian ini bagaimana? Apa kalian tidak ingat keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai alamatus saah, tanda-tanda kiamat sudah dekat, bila mana sudah muncul ad-dukhan. Bayangkan, ya, itu 15 abad yang lalu seorang sahabat begitu sensitif menangkap sebuah fenomena dikaitkan langsung dengan alamatus saah, ya. Dan perlu kita ketahui, ad-dukhan ini kalau kita tinjau dari sudut pengelompokan tanda-tanda kiamat, dia termasuk apa? Alamatus sughra, tanda kecil, ataukah alamatul kubra, tanda besar? Ad-dukhan termasuk yang mana? Tanda besar. Artinya apa? Artinya sahabat itu bukan saja mengatakan ini tanda kiamat, tapi ini tanda besar kiamat. Sedangkan tanda besar kiamat itu munculnya belakangan, ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Jadi kalau sahabat saja 15 abad yang lalu begitu rupa sensitifnya mengkait-kaitkan peristiwa dengan tanda-tanda sudah dekatnya kiamat,
Kira-kira kita yang hidup sekarang ini di tahun 1440 Hijriah atau abad 21 Masehi, pantasnya lebih santai atau lebih serius? Ya lebih serius lah, karena jarum jam berputar ke depan, tidak ada ceritanya jarum jam berputar ke belakang ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak. Semenjak Nabi diutus, setelah itu tanda kecil demi tanda kecil bermunculan. Nah namun demikian, sekalipun sebahagian besar tanda-tanda kecil muncul terlebih dahulu, ada juga tanda-tanda kecil yang datangnya belakangan ya. Sebagai contoh, zuhur al-Mahdi, hadirnya al-Mahdi. Al-Mahdi ini bukan nama seseorang, tetapi dia gelar seseorang. Artinya laki-laki yang mendapat petunjuk dan laki-laki yang ditunjuk Allah untuk memainkan peranan sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang tanda-tanda besar, tidak kita jumpai Mahdi itu termasuk tanda besar. Artinya dia tanda kecil. Tetapi kehadiran Al-Mahdi pada saat tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan. Artinya apa? Dia termasuk tanda kecil yang datang belakangan ya. Bahkan ada tanda kecil lain lagi yang datangnya belakangan sekali. Apa itu? Tanda yang mengisyaratkan peristiwa berakhirnya umur umat Islam ya. Tanda apa itu? Tanda yang dikatakan dalam hadis, angin lembut berhembus dari Yaman, dalam riwayat yang lain dari Syam. Angin ini lebih lembut dari sutra, aromanya wangi seperti misik, seperti kasturi. Angin ini tugasnya mencari-cari orang beriman, sampai orang yang imannya tinggal seberat biji zarrah sekalipun dicari sama angin ini. Untuk diapakan? Untuk diwafatkan baik-baik. Dan kalau semua orang beriman sudah wafat terkena angin lembut ini, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggallah yang tersisa di dunia ini syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, manusia-manusia yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat. Mereka akan berbuat aneka kemungkaran sampai Allah takdirkan mereka lah yang mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat ya. Nah angin lembut ini dia tidak termasuk 10 tanda besar. Kita tidak temukan dalam hadis 10 tanda besar angin lembut, tidak ada. Berarti dia tanda kecil. Tetapi kemunculannya ketika tanda-tanda besar sudah banyak sekali yang bermunculan. Sudah 9 tanda besar muncul, tinggal satu lagi tanda besar belum muncul, yaitu api keluar dari Yaman menggiring manusia untuk berkumpul mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, itu tanda-tanda kecil. Adapun tanda-tanda besar, tanda-tanda besar ini jumlahnya 10 dan umumnya semuanya datang belakangan. Ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Apa ciri-cirinya? Di antara ciri-ciri tanda besar ini adalah 10 tanda besar ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diumpamakan seperti manzumat. Manzumat itu artinya biji-biji marjan atau biji-biji tasbih ya, yang diikat dengan benang, dengan tali ya. Lalu kemudian ketika tali atau benang ini digunting, maka biji-biji itu akan berjatuhan dengan cepat, satu mengikuti yang lainnya. Artinya kalau satu tanda besar sudah muncul, maka tanda besar yang berikutnya dan yang berikutnya dan yang berikutnya akan muncul dengan cepat, waktunya tidak berjauhan gitu. Kemudian ciri lainnya lagi dari tanda besar adalah semua tanda-tanda besar itu mempunyai sifat luar biasa, extraordinary, keluar dari hukum yang biasa berlaku. Misalnya apa? Tulu'is syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Jelas ini peristiwa yang keluar dari kebiasaan hukum yang berlaku. Selama ini sunnatullahnya matahari itu terbit dari timur, tiba-tiba pada suatu hari dia terbit dari barat. Dan memang ini peristiwa yang besar, ini tanda besar. Kata Nabi, kalau matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya, itulah tanda babut taubah, pintu taubat sudah tertutup. Kalau ada orang mau bertaubat pada hari di mana matahari sudah keburu terbit dari barat, tidak akan diterima, terlambat dia ya.
Contoh lain lagi, dabbatul ard, binatang melata yang keluar dari perut bumi. Dalam Al-Quran dikatakan, jika binatang ini sudah keluar dari perut bumi, binatang ini diizinkan Allah berbicara dengan manusia. Jelas ini peristiwa yang keluar dari hukum yang umumnya berlaku. Dan bahkan binatang ini akan menjalankan suatu tugas tertentu. Apa itu? Memberi tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kalau dia ketemu orang beriman, maka orang beriman itu akan dibuat cemerlang, akan dibuat bersinar wajahnya. Tapi kalau ketemu orang kafir, maka dia akan stempel hidungnya. Sehingga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika umatku hidup di masa binatang melata ini keluar dari perut bumi, maka umatku makan satu meja makan, tahu dengan calon penghuni surgakah atau dengan calon penghuni nerakakah, hanya dengan melihat wajahnya, ya. Nah, jadi semua tanda-tanda besar itu bersifat extraordinary, ya, luar biasa. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, Isya jam berapa? 7 lewat 10. Oh ya, berarti kita break sholat. Oh, azan saja. Okay. Jadi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an meriwayatkan satu hadis yang kemudian hadis ini sering disebut hadis Jibril, ya. Kata Umar bin Khattab, bainama julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami para sahabat duduk bersama Nabi dalam satu majelis, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki berpakaian serba putih, rambutnya hitam legam. Tidak seorang pun di antara kami yang mengenali dia. Namun tidak ada atharus safar, tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh, ya. Kalau zaman sekarang datang orang berpakaian putih kayak saya begini ke masjid sini, nggak ada yang kenal dengan saya, ya kan? Tanda-tanda perjalanan jauh juga nggak ada. Kenapa? Ya karena dari sana, dari Depok, ya kan, naik pesawat tertutup, ya, landing dijemput sama Syekh Baraja, naik mobil tertutup, ya kan. Tapi di zaman itu orang berkendaraan, naik onta, naik keledai, naik kuda, jalan kaki, lewat padang pasir, bajunya putih, pasti ada bekas-bekasnya. Ini aneh, ini orang. Para sahabat sekota Madinah nggak ada yang mengenali dia, tapi tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam. Langsung duduk di depan Nabi dan langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama diajukan, akhbirni anil iman, anil Islam. Coba terangkan kepadaku tentang Islam. Nabi jelaskan rukun Islam yang 5. Syahadatain, salat 5 waktu, saum Ramadan, bayar zakat, dan haji man istata'a ilaihi sabila. Sadaqta, kata dia, Anda benar. Maka dalam riwayatnya Umar itu mengatakan, kami pun heran. Laki-laki ini yang bertanya dijawab sama Nabi, dia pula yang memberi penilaian. Ya, siapa ini? Pertanyaan kedua, akhbirni anil iman, coba terangkan kepadaku, beritakan kepadaku tentang iman. Diterangkanlah rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir, khairihi wa syarrihi, baik takdir yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Sadaqta lagi, kata dia, benar Anda. Pertanyaan ketiga, akhbirni anil ihsan, terangkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi jelaskan dalam satu kalimat definisi ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Maka pertanyaan yang berikutnya, akhbirni anis-sa'ah. Coba beritakan kepadaku tentang kiamat, ya. Nah, di sini Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tapi dikejar terus sama dia. Dia tanya lagi, wa ma amaratiha, apa tanda-tandanya kiamat sudah dekat? Nabi sebutkan 2 tanda dalam hadis ini. Yang pertama, kata Nabi, bila mana budak perempuan sudah melahirkan majikannya. Dan yang kedua, bila mana orang yang tidak beralas kaki, telanjang dada, miskin, penggembala domba, sibuk membangun, berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Selesai. Laki-laki ini berdiri meninggalkan majelis. Nabi bertanya kepada Umar yang duduk di sampingnya, ya Umar, kamu tahu siapa laki-laki itu? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, kata Umar. Maka kata Nabi, itulah malaikat Jibril alaihissalam datang ke tengah-tengah kita mengajarkan din kepada umat ini.
Masya Allah. Jadi saudaraku rahimakumullah, sebahagian ulama mengatakan hadis Jibril ini hadis ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ya, 40 hadis kumpulan Imam An-Nawawi, hadis nomor 2, ya. Hadis ini menurut sebagian ulama merupakan hadis yang telah memeras, ya, dinul Islam, ajaran Islam yang begitu luas, begitu dalam macam samudra, ke dalam 4 cabang ilmu pokok. Yang pertama, ilmu yang berkenaan dengan ibadah-ibadah praktis, yaitu rukun Islam. Yang kedua, yang berkenaan dengan akidah, keimanan, yaitu rukun iman. Yang ketiga, yang berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan dengan tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, pensucian hati, ya, itu al-ihsan. Nah, sedangkan yang keempat, ilmu yang berkaitan dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, ya. Nah, 4 ilmu ini sangat penting. Nah, cuman kita sayangkan bahwa dari 4 cabang ilmu ini, cabang yang keempat ini termasuk ilmu yang tidak terlalu banyak umat Islam yang memberi perhatian kepadanya. Padahal justru ilmu ini sangat penting, apalagi buat kita yang hidupnya jaraknya begitu jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut pengalaman kami, setelah kita mendalami kajian tentang akhir zaman ini, justru yang timbul dalam diri kita adalah ketentraman batin, bukan keresahan, tidak, ketentraman batin. Banyak orang ketika mendengar sebuah kajian sudah ada judul kiamatnya, tiba-tiba udah ketakutan aja gitu. Ini apa nih ngomongin kiamat, gitu. Padahal justru semakin kita mendalami pengetahuan tentang alamatus sa'ah, banyak hal yang kita tiba-tiba terbuka pikiran kita, ya. Di antaranya misalnya apa? Dengan kita mempelajari ilmu tentang akhir zaman ini, apa-apa yang para sahabat dahulu tidak faham, kita sekarang bisa faham. Ambil contoh sederhana saja. Kata Nabi, kelak nanti akan muncul kendaraan setan dan rumah setan. Nah, ini ketika pertama kali diriwayatkan hadis ini, tidak ada seorang sahabat pun yang mengerti apa makna Nabi di balik kalimat ini. Abu Hurairah radhiyallahu an hafal hadis ini, dan beliau termasuk sahabat yang usianya panjang, sehingga Nabi sudah wafat, banyak sahabat sudah wafat, beliau masih hidup di tengah-tengah kalangan generasi tabi'in. Generasi tabi'in adalah generasi yang tidak ketemu dengan Nabi, tetapi ketemu dengan para sahabat. Nah, jadi ketika dia berbicara tentang hadis ini di hadapan generasi tabi'in, kata Abu Hurairah, ada satu hadis tentang alamatus sa'ah di mana Nabi mengatakan, kelak nanti tanda kiamat adalah munculnya kendaraan setan dan rumah setan. Sewaktu Nabi pertama kali menyampaikan hadis ini, tidak ada seorang pun dari kami para sahabat yang mengerti maknanya. Tetapi aku sekarang yang hidup sampai usia ini sudah mengerti sebahagian hadis ini. Aku sudah menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri munculnya kendaraan-kendaraan setan. Apa itu maknanya wahai Abu Hurairah? Para tabi'in bertanya. Kata Abu Hurairah, maknanya adalah di zaman kita sekarang ini seringkali orang bepergian seorang diri, tetapi dia menggunakan 2 ekor unta. Yang satu untanya kosong, nggak ada pengemudinya, nggak ada yang naik di atasnya, ya kan? Kemudian dia sendirian naik unta yang satunya lagi. Di zaman Nabi dulu nggak ada ceritanya begitu. Bahkan di zaman Nabi kalau pergi berperang, ya, seringkali jumlah prajuritnya ratusan, sementara untanya nggak sebanyak jumlah pasukannya. Jadi istilahnya di zaman tabi'in itu sudah muncul yang namanya kendaraan serep, ya, kendaraan cadangan gitu, yang nggak dipakai tetapi ya berjalan begitu. Tapi bagian yang kedua dari hadis ini aku tidak paham, kata Abu Hurairah. Maksudnya rumah setan. Hari ini kira-kira kita sudah menyaksikan belum rumah setan? Oke. Jadi hari ini setidak-tidaknya kalau di Jakarta, di Pondok Indah itu banyak rumah-rumah setan. Bagus-bagus rumahnya, Pak. Tetapi nggak ada yang menghuni, sekedar investasi saja, ya. Yang menghuni siapa? Setan. Ya. Baik, saya sudah diisyaratkan bahwa sebentar lagi azan, kita skors sekarang langsung, ya. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi
Dalam hadis yang lain, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda kedua kepada malaikat Jibril bahwa kiamat sudah dekat, yaitu tanda yang lengkapnya kalimatnya sebagai berikut: wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kiamat itu sudah dekat apabila kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang dada, miskin, penggembala domba atau kambing, namun berlomba dalam membangun gedung-gedung tinggi. Ketika ini disampaikan, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa orang-orang dengan ciri-ciri seperti itu? Kata Nabi, "Humul Arab." Mereka bangsa Arab. Ya. Mungkin kita heran, kok bangsa Arab dikatakan miskin? Kok bangsa Arab dikatakan tidak beralas kaki? Ya. Sebenarnya bangsa Arab itu memang demikian. Yang kita saksikan hari ini bangsa Arab yang istilahnya BKB, bangsa kaya baru. Gitu. Bangsa Arab itu baru jadi kaya belakangan ini, mungkin belum ada 1 abad yang lalu, semenjak ditemukannya apa? Minyak, ya, petrodolar. Tetapi secara perangai itu tidak berubah. Di Qatar itu yang namanya orang asli Qatar yang menjadi penggembala onta itu ada sampai hari ini. Cuma bedanya sekarang mereka menggembala onta itu menaiki Land Cruiser, ya. Tahu Land Cruiser, ya? Jadi mobil Toyota yang besar, lebih besar dari Pajero. Kalau Pajero itu langsing, ini gemuk besar, ya. Nah, jadi para penggembala onta di Qatar sampai hari ini, bila mana mereka berkumpul, mereka parkir rapih gitu mobil mereka, Land Cruiser mereka. Dan memang di Qatar itu Land Cruiser itu seperti Avanza kalau di sini, ya, macam kacang goreng, ya, banyak sekali orang pakai Land Cruiser. Kemudian mereka santai, mereka main bola di padang pasir. Itu mereka main bola nyeker, nggak pakai alas kaki, telanjang dada, ya. Jadi perangainya tidak berubah, itu. Cuma mereka jadi kaya saja. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, bangsa Arab ini kalau sudah mulai berlomba membangun gedung-gedung tinggi, ini pertanda kiamat sudah dekat. Dan mari kita lihat gedung-gedung tertinggi di dunia hari ini. Yang tertinggi di dunia hari ini namanya Burj Khalifa. Ketinggiannya 828 meter, bentuknya seperti ini. Adanya di kota mana? Dubai, ya. Dubai itu Arab. Gedung kedua tertinggi memang bukan di Arab, di China, namanya Shanghai Tower, 632 meter ketinggiannya, bentuknya seperti ini. Tetapi gedung ketiga tertinggi di dunia hari ini, 601 meter ketinggiannya, namanya Mecca Clock Royal Tower, bentuknya seperti ini. Adanya di kota mana? Kota Mekah, ya, Arab. Dan saat kita sedang berbicara sekarang ini, ada sebuah proyek ambisius ingin mengalahkan ketinggian Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia hari ini. Pemilik gedung ini adalah orang terkaya setimur tengah, se-Arab, namanya Walid bin Thalal. Dia punya ambisi bikin gedung ketinggiannya 1 km, 1000 meter, yang kalau kita lihat maket rencana bangunan, desain bangunan gedung ini, lantai-lantai atasnya rencananya akan melewati awan, ya. Dan ini proyek sudah berjalan beberapa tahun ini, 5-6 tahun belakangan ini. Tadinya target selesainya 2018 kemarin, tapi qadarullah lewat 2018 belum selesai, saking tingginya bangunan itu, sehingga dirubah targetnya menjadi 2020 nanti selesai. Namanya Kingdom Tower. Di kota mana dia? Di kota Jeddah, ya, Arab. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ini belum selesai, ada lagi pihak lain ingin mengalahkan ketinggian Kingdom Tower ini. Dan nama gedungnya belum disebut, ketinggiannya sudah ditargetkan 1152 meter, jadi 1 km plus. Lokasinya sudah ditentukan, yaitu di Basrah, Irak Selatan. Arab bukan Irak Selatan, Arab. Jadi kesimpulannya apa? Welcome to reality. Selamat datang kepada kenyataan bahwa Anda, saya, kita semua yang duduk di majelis ini
adalah bahagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman yang sedang menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa bangsa-bangsa Arab sedang berlomba membangun gedung-gedung tinggi, yang artinya apa? Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qaribah. Dan tahukah engkau Muhammad, boleh jadi kiamat sudah dekat, ya. Karenanya tidak sedikit pengamat akhir zaman yang punya pendapat bahwa kondisi dunia modern dewasa ini, kehidupan kita sekarang ini, kehidupan modern ini, praktis hampir semua tanda-tanda kecil yang jumlahnya begitu banyak sudah bermunculan. Dan kita sekarang ini patut khawatir, jangan-jangan tanda-tanda besar sudah ada di pengkolan jalan, kata orang Betawi. Already around the corner, ya. Sebentar lagi akan bermunculan tanda-tanda besar. Gitu. Karena tanda-tanda kecil begitu banyak sudah bermunculan. Kita ambil contoh lah, beberapa contoh, ya. Ya taqarrubuz zaman, zaman terasa ringkas, waktu terasa cepat berlalu, ya. Saya tadi ngobrol dengan Syekh Baraja, beliau bilang, Iksan, antum masih ingat terakhir datang ke sini ke Masjid Al Irsyad tahun berapa? Saya bilang tahun berapa ya? Kata beliau 2008. Ya, saya tidak ingat, gitu. Jadi ternyata waktu sudah begitu cepat berlalu. Sekarang sudah 2019, sudah 11 tahun saya semenjak datang pertama kali ke masjid ini, ya. Kita sholat Idul Adha di lapangan, kita ketemu kawan, kita bilang rasanya baru kemarin sholat Id, sekarang sudah sholat Id lagi. Kita hadir di reuni teman-teman SMP kita, usia kita sudah 40-an, 50-an tahun. Begitu ketemu kawan kita di acara reuni, kita bilang apa? Rasanya baru kemarin duduk sebangku, gitu. Ya taqarrubul aswaq, pasar-pasar berdekatan. Ya sekarang kita lihat pasar berdekatan. Yang besar-besar, ya, plaza, mall, itu berdekat-dekatan. Yang kecil-kecil, ya nggak tahu kalau di Surabaya, kalau di Jakarta dan sekitarnya, Indomart, Alfamart, Indomart, Alfamart 212, Indomart, Alfamart, Indomart, Alfamart 212, gitu ya. Yang kecil-kecil pasar-pasar itu berdekatan. Apalagi kata Nabi, zuhurul qalam, tersebarnya pena, ya. Pena kita hari ini bukan yang model pena begitu, pena kita hari ini Pak, benda ini nih pena kita, alat tulis kita ini. Jadi Nabi mengatakan di antara ciri sudah dekatnya kiamat, zuhurul qalam, tersebarnya pena. Orang di mana-mana sibuk menulis, sambil naik ojek menulis, sambil naik angkot menulis, sambil mengemudi menulis, begitu lampu merah, ya kan? Jadi tanda-tanda kecil itu banyak sekali, belum lagi yang sifatnya sosial. Waktu minal khain wa khuwinal amin, pengkhianat dipercaya, diangkat jadi pemimpin. Sebaliknya orang yang amanah di framing, dikriminalisasi, ya kan, dituduh sebagai pengkhianat, gitu. Ini sudah terjadi sekarang. Jadi sudah banyak sekali tanda-tanda kecil yang bermunculan. Maka tidak mengherankan kalau pengamat akhir zaman bilang kita harus sudah mulai siap-siap menghadapi alamatul kubra, tanda-tanda besar. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, hadis yang sering saya sebut hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui satu hadis riwayat Imam Ahmad memampatkan perjalanan umat ini ke dalam 5 babak. Ya. Sejak awal Nabi diutus sampai angin lembut nanti berhembus, perjalanan umat ini akan melalui 5 babak. Dan babak demi babak berganti, ternyata kaitannya erat dengan pergantian karakter, sifat-sifat, ciri-ciri kepemimpinannya. Nah, sebelum saya terangkan hadis ini, siapa di majelis ini yang tahu kira-kira kita sekarang sudah di babak keberapa? Kita sudah di babak keempat. Bayangkan, dari 5 babak perjalanan umat akhir zaman, kita di babak keempat. Kalau kita nonton film, jumlah babaknya 5, tiba-tiba kita nonton babak keempat, itu hitungannya kita sedang nonton awal film, tengah film, menjelang akhir film. Ya, menjelang akhir film. Ya, jadi aneh kalau orang kemudian masih menganggap, oh masih jauh kiamat. Ajib. Gitu. Belum lagi ada hadis mengatakan, idza matan nas qamat qiyamatahu. Bila manusia meninggal dunia, sudah datang kiamatnya. Artinya apa? Kiamat ada 2. Ada kiamat individual kita masing-masing yang jadwalnya beda-beda, tetapi ada kiamat jagat raya ini, berakhirnya dunia yang fana ini, karena Allah mentakdirkan the total destruction of the whole universe by the will of the Almighty Allah Ta'ala. Kehancuran total jagat raya ini atas kehendak Allah yang maha berkuasa dan Allah yang maha berkehendak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah,
terhadap kiamat kecil saja, kiamat individual saja, kita diperintahkan sama Nabi supaya sering-sering mengingatnya. Apalagi terhadap kiamat jagat raya ini. Masa iya kemudian kita terus-menerus menghibur diri dengan mengatakan, masih lama, masih lama. Padahal tanda demi tanda bermunculan. Ya kayak kiamat individual kita kan, ada tanda-tandanya. Ya model-model kita ini, model saya sudah 50-an tahun, menjelang 60 tahun, ya kan, ini sudah mulai meninggalkan dunia hitam kan. Ini kan tanda bahwa kiamat individual saya sudah dekat ini, ya kan. Mulai sakit-sakitan, mulai tadi naik tangga, beberapa anak tangga dengan Syekh Baroja, ya kan, udah mulai napasnya ngeh-ngeh gitu kan. Nah ini juga dunia juga begitu, ini tanda-tanda muncul. Apa tanda-tanda ini nggak kita lihat? Nah jadi saudaraku rahimakumullah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ini akan melewati 5 babak. Dan babak demi babak itu berganti beralih dikaitkan dengan ciri-ciri sifat-sifat dari kepemimpinannya. Kata Nabi babak pertama, kalian mengalami babak yang namanya an-nubuwah, kenabian. Berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah sudah berkehendak, babak pertama itu berlalu. Dan sudah berlalu. Babak kenabian tidak berlangsung lama, dia hanya berlangsung 23 tahun. Nabi diangkat jadi nabi usia 40, wafat usia 63. Itu babak yang terbaik kepemimpinannya, karena langsung yang memimpin generasi awal umat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut sebagai era kenabian, babak kenabian. Ini babak kepemimpinan terbaik sepanjang sejarah umat manusia, bukan umat Islam saja. Karena Nabi kita bukan sembarang Nabi. Nabi kita adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin alaihimussalam, penghulunya para Nabi dan para Rasul. Berarti ketika beliau menjadi pemimpin, itulah pemimpin terbaik sepanjang sejarah Bani Adam. Belum ada tandingannya. Ya bayangkan, hanya dalam tempo 23 tahun, Nabi dengan para sahabat, generasi terbaik umat ini, diizinkan Allah mengubah wajah Jazirah Arab 180 derajat. Yang tadinya tenggelam dalam zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah, hidup di dalam naungan nurul Islam, cahaya Islam. Yang tadinya hidup di dalam dolalatis syirk, kesesatan syirik, hidup di dalam tegaknya tauhid. Masya Allah, hanya dalam 23 tahun, tidak ada seperempat abad. Belum lagi ini hitungannya hijriyah pula, Qamariyah, ya. Sudah berlalu babak pertama. Terus datang babak kedua, kata Nabi, namanya apa? Namanya babak khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Itulah babak yang kata Nabi, setelah aku wafat akan muncul al-khulafa'u thalathuna aman wa ba'da dzalika al-muluk. Setelah aku wafat, kata Nabi, akan muncul para khalifah 30 tahun, dan sesudah itu raja-raja bermunculan. Nah jadi babak kedua adalah babak kepemimpinan terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, terdiri dari para sahabat pilihan, sahabat-sahabat utama. Mereka dijuluki khulafaur rasyidin, khalifah-khalifah yang lempeng, kata orang Betawi, lurus, ya, adil, jujur, bijaksana, nyunnah, istiqomah kepemimpinannya. Siapa mereka? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali, ya. Kalau kita jumlahkan total kepemimpinan 5 sosok ini, persis 30 tahun. Kalau kita kurangi satu saja, nggak bulat 30 tahun. Kita kurangi kepemimpinan Hasan bin Ali misalnya, berarti 30 tahun kurang 7 bulan. Sedangkan Hasan memimpin persis 7 bulan. Jadi genap 30 tahun. Dan qadarullah, 5 sahabat utama ini ternyata 5-5-nya punya hubungan khusus dengan Nabi kita. Abu Bakar dan Umar apanya Nabi? Mertuanya Nabi. Mereka menikahi, mereka mempunyai anak putri yang dinikahi oleh Nabi sehingga menjadi ummul mukminin, ibundanya orang-orang beriman. Utsman dan Ali apanya Nabi? Menantunya Nabi. Mereka menikahi putri-putri Rasul. Sedangkan Hasan apanya Nabi? Cucunya Nabi. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan kuat dari Hasan bin Ali inilah, entah generasi keberapa di bawah beliau, akan hadirnya Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Kita beda dengan Syiah. Kalau Syiah yakin dari keturunan Husain. Kenapa? Karena Syiah ini agama ras, Pak. Husain pernah menikahi wanita Persia. Maka semua imam-imam Syiah yang mereka agung-agungkan itu dari pernikahan Husain dengan wanita Persia ini.
Karena ini agama mirip kayak agama Yahudi. Orang nggak bisa jadi Yahudi kecuali berdarah Bani Israel, ya kan? Begitu juga dengan Syiah sebenarnya. Orang nggak dikatakan Syiah kecuali kalau dia berdarah Persia. Ya, jadi kalau Anda punya kenalan yang ikut-ikutan Syiah, tanggal 10 Muharram melukai dirinya sendiri, ajak dia bertaubat sambil bilang, udah deh akhi, ente bertaubat aja dari Syiah. Ente udah capek-capek berdarah-darah gitu, ente dianggap Syiah KW sama mereka gitu. Ente nggak punya darah Persia gitu, ya kan? Sama kan kayak orang Indonesia belaga-belaga jadi Yahudi gitu kan, ya kan? Aduh, udah ente taubat aja deh jadi belaga Yahudi gitu. Ente nggak diterima sama Yahudi, ente Yahudi KW gitu, nggak punya darah Bani Israel gitu. Ini agama ras, Pak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, berlalu babak kedua, sudah berlalu, dan itu generasi terbaik kepemimpinannya setelah kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berlalu, hanya berlangsung 30 tahun. Terus datang babak ketiga, kata Nabi, "Tsumma takunu mulkan 'adhan." Lalu datanglah era raja-raja yang menggigit. Nah, apa yang terjadi di babak ketiga? Di babak ketiga sebenarnya jelas ada perbedaan dengan babak kedua, tetapi sambil ada perbedaan ada kemiripannya juga. Apa kemiripannya, persamaannya? Persamaannya, di babak ketiga umat Islam memiliki pemimpin-pemimpin yang gelarnya nggak berubah, khalifah gelarnya. Dan kalau pemimpinnya julukannya khalifah, berarti sistem bermasyarakat bernegaranya namanya apa? Namanya apa? Khilafah, ya kan? Sama kan kayak kalau pemimpinnya presiden, berarti sistemnya namanya republik, nation state, kan begitu. Kalau ini khalifah ya berarti khilafah. Berarti ini kemiripan babak ketiga dengan babak kedua, sama-sama khilafah. Dan ciri khas khilafah yang paling utama apa? Allah dan Rasulnya dijadikan top priority of obedience, ya. Maaf. Jadi Allah dan Rasulnya dijadikan ketaatan yang paling utama, dan dalam bentuk nyatanya Al-Quran dan Sunnah dijadikan dustur, ya, konstitusi, ya. Itu jelas, itu namanya khilafah. Cuma ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Di dalam babak ketiga era mulkan 'adhan itu, jika seorang khalifah wafat, maka penggantinya itu ditetapkan berdasarkan cara-cara kerajaan. Sedangkan dalam sistem kerajaan, kalau pemimpinnya wafat, biasanya penggantinya siapa? Bisa anaknya, bisa adik kandungnya, bisa keponakannya, bisa sepupunya, pendek kata keluarga besarnya. Nah, itu aja, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, babak ketiga ini berlangsung lama sekali. Berapa lama dia berlangsung? Dari 40 Hijriah semenjak berakhirnya era Khulafaur Rasyidin sampai tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi. 1302 tahun, Pak, umat ini menyaksikan era mulkan 'adhan. Pada masa itu silih berganti jatuh bangun kerajaan-kerajaan Islam. Tetapi dari semua kerajaan-kerajaan itu yang terkenal 3. Daulat Bani Umayyah, keluarga Umawi, Daulat Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki. Berlangsung 13 abad, ya, lamanya. Dan kita tidak boleh tutup mata akan realitas sejarah bahwa kadang-kadang selama 13 abad itu umat Islam memiliki khalifah yang adil, kadang-kadang punya khalifah yang lawannya adil apa? Zalim. Nggak bisa kita tutup mata. Tapi sekalipun khalifahnya zalim, umat pada masa itu tidak berpikir berontak. Karena apa? Karena mereka memandang kezaliman khalifah itu sifatnya temperamen, karakter pribadi. Sementara secara sistem umat merasa aman dan nyaman dan tentram di bawah naungan Kitabullah was Sunnah. Ngerti, ya? Ya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami, Pak, soal kepemimpinan. Seringkali kita mengartikan kepemimpinan itu hanya sosoknya saja. Tidak. Kepemimpinan itu harus kita lihat dari dua tinjauan. Tinjauan sistemnya, tinjauan sosok pemimpinnya. Jadi kalau kita sederhanakan, di babak pertama, babak kenabian, sistemnya Masya Allah, sosok pemimpinnya Masya Allah, Nabi Muhammad SAW. Di babak kedua sistemnya Masya Allah, sosok-sosok pemimpinnya Khulafaur Rasyidin, Masya Allah. Nah, di babak ketiga sistemnya masih Masya Allah, tetapi sosok-sosoknya kadang-kadang Masya Allah, kadang-kadang la haula wala quwata illa billah.
Nah, masuk babak keempat. Apa yang terjadi? Mari kita lihat namanya apa. Babak keempat itu namanya era mulkan jabriyan, era para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, yang artinya apa? Mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Jadi saudaraku rahimakumullah, terjadi peristiwa yang besar sekali ketika babak ketiga berlalu dan babak keempat dimasuki. Karena apa? Karena babak ketiga itu berakhir ditandai dengan runtuhnya rumah besar kita, Pak. Khilafah itu rumah besar kita, Pak.